Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dimas. Diskusi itu memang asik karena cuma di podcast ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, teman-teman. Awal sekali aku selalu ingatkan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, and comment nih channel kita karena tanpa teman-teman semuanya podcast kita ini tidak akan berkembang. Nah, kali ini kita akan bahas suatu hal yang mungkin semua orang pengen menginginkannya, teman-teman. Siapa sih yang nggak mau menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi berprestasi ini, teman-teman? Dimas yakin semua orang pengen, tapi tahu nggak sih gimana tips and trick supaya banyak prestasi? Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Seorang mahasiswi, cantik, prestasinya banyak, jangan ditanya, punya itu sendiri ya, teman-teman. Udah punya sudut progresif. Teman-teman tahu nggak sudut progresif itu apa? Ya udah, jangan lama-lama, kita sambut ini dia, Mbak Eka Purwati. Selamat pagi, Mbak Eka. Oke, pagi nih, Mas. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia dong. Oh, selalu bahagia, always bahagia ya, Pak ya? Ya, siap dong pasti. Apa nih, Pak, kesibukannya mungkin saat ini selain tugas akhir, karena saya tahu tuh Pak Eka ini mahasiswa semester akhir. Oke, siap-siap. Kalau tugas akhir ya memang itu kewajiban ya. Terus kemudian kesibukan selanjutnya saat ini sedang berkarir ya menjadi seorang public speaker, motivator, penulis buku, dan saat ini bekerja juga dia sebagai penulis di perusahaan media, kemudian juga menjadi penulis di sebuah PT literasi, kemudian juga bekerja sebagai tutor di startup education ilmu komunikasi. Itu Dimas. Banyak kan teman-teman. Jadi aku aja sampai nggak bisa nginget saking banyaknya prestasi Mbak Eka ini, teman-teman. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman harus tahu juga. Bisa mungkin Mbak Eka sebutkan sedikit dari banyaknya prestasi Mbak Eka yang terbesar gitu sih, Mbak, selama menjadi mahasiswa. Oke, untuk prestasi terbesar sih alhamdulillah ya, kategorinya kalau tingkat internasional alhamdulillah sudah pernah pertama menjuarai lomba esai ilmiah tingkat internasional itu pada penyelenggaraan konferensi Turki itu waktu itu. Waduh, luar tahun biasa. 2021. 2021. Ya, berarti baru jalan 2 tahun ya prestasinya, Mbak? Iya. Kemudian yang 2022 baru kemarin Dimas yang ikut student exchange ya, itu di Malaysia dan Singapura, alhamdulillah lolos juga sebagai delegasi pemuda Indonesia. Wah, luar biasa. Kalau di tingkat nasional jangan ditanya, teman-teman, prestasi nasionalnya udah banyak, apalagi internasional Mbak Eka ini luar biasa. Nah, sedikit ini info aja buat teman-teman nih. Tadi aku udah bilang sudut progresif ya, teman-teman. Mungkin Mbak Eka bisa jelaskan sedikit dulu sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Sebenarnya sudut progresif itu apa sih gitu? Oke, siap Dimas. Kalau kita bicara sudut progresif ya, itu merupakan salah satu impian saya ya, cita-cita terbesar saya, pengen buat suatu bisnis. Buat bisnis yaitu bergerak di technopreneur ataupun startup. Nah, saat itulah lahir sudut progresif dengan berbagai macam masalah. Yang pertama, banyak sekali teman-teman di sekitar aku bertanya, Mbak, gimana sih cara nentuin passion? Mbak, gimana sih caranya biar kita berkarir dengan gemilang? Mbak, gimana sih caranya membuat karya tulis ilmiah, public speaking, komunikasi gitu loh, Dim. Akhirnya dari situ aku berpikir, kok banyak ya masalah-masalah di sekitar aku yang belum teratasi dari teman-teman aku. Akhirnya aku berpikir, gimana kalau aku bikin sebuah platform atau sebuah teknopreneur atau bisnis yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan, kemudian juga pengembangan diri dan karir. Nah, dari situlah Dim, aku berpikir ya, kayaknya ini menjawab deh permasalahan dan problematika dari teman-teman semuanya. Nah, dari situlah Dim, hadirlah dan lahirlah sudut progresif dengan visi mempersiapkan dan mencetak sumber daya manusia yang berkompeten, berkualitas dengan pelayanan terbaik gitu. Nah, luar biasa ya teman-teman. Jadi udah tahu kan sebenarnya sudut progresif itu apa. Tadi soalnya ke-spill dikit, Mbak. Sebenarnya mau dibahas nanti, cuma udah dulu ke-spill nih. Bocor ya. Bocor. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas, aku harap dengan kehadiran Kak Eka di podcast kita, teman-teman punya apa ya, keinginan nih untuk menjadi seorang Eka Purwati selanjutnya nih, Mbak Eka. Tapi sebelum itu nih, Mbak Eka, menurut Mbak Eka, kenapa sih seorang mahasiswa atau mahasiswa wajib berprestasi ketika dia kuliah? Oke, singkatnya tentang prestasi itu banyak banget maknanya. Di prestasi versi aku dengan Dimas pasti berbeda juga kan. Prestasi nggak hanya sebatas akademik atau akademik. Ketika kita bisa mencapai goals, itu juga sebuah prestasi ya. Ketika kita bisa mengangkat atau menambah value dalam diri kita, itu juga suatu prestasi. Nah, kalau dalam lingkupnya perkuliahan atau sebagai mahasiswa perlu banget, Dim. Apalagi kategori kayak lomba atau Dimas seperti ikut duta-duta dan sebagainya. Itu kan salah satu wadah ya buat challenge diri, meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Jadi untuk prestasi itu sendiri menurut aku, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa bisa mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kita untuk mencapai sebuah prestasi tersebut, baik akademik maupun non-akademik. Nah, selain itu juga bisa memberi manfaat pastinya, Dim. Entah itu diri saya ataupun orang-orang di sekeliling kayak gitu. Jadi kalau kita memaknai sebuah prestasi adalah bukan hanya sebatas apa sih yang kita capai, tapi juga apa sih yang kita beri
gitu di itu Oke, kalau dari aku. luar biasa ya teman-teman. Jadi ingat ya kata Mbak Eka tadi, bukan hanya sebatas kita menang-menang lomba juga ya Mbak, Iya, tapi benar. tergantung apa yang kita berikan juga. Jadi dapat disimpulkan ya Mbak Eka, kalau mahasiswa itu wajib berprestasi sebenarnya Iya. Mbak Eka, karena seperti yang bilang Mbak Eka, prestasi itu nggak harus melulu juara-juara ya Mbak ya. Benar. Nah tapi sekarang Mbak, banyak orang tuh bukan nggak mau berprestasi, tapi takut gitu. Belum mulai udah takut, nanti aku bisa nggak ya? Nanti aku juara nggak ya? Iya. Sebenarnya Mbak Eka dulu pernah gitu nggak sih Mbak? Atau mungkin Mbak Eka sekarang punya solusi nih dari menghadapi permasalahan yang seperti itu? Pasti Dim, kegagalan pernah dong Dim. Iya pasti ya Mbak ya. Pasti pernah gitu kan. Namanya manusia Iya. ya. Lepas dari namanya kegagalan, nggak pernah lepas dari yang namanya keterpurukan ataupun hal-hal yang mungkin diremehkan orang lain pada diri kita. Tapi aku selalu berprinsip bahwasanya ketika aku punya goals, ketika aku bisa mencapai sesuatu, aku akan membuktikan itu pada diri aku dan orang-orang di sekitar bahwa aku mampu mencapai itu. Itu sih Dim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegagalan pernah Dim, bahkan sering lah. Bahkan sering lah. Lomba berkali-kali gagal pernah. Ikut kayak puisi, kemudian bikin apa, cerpen, dan lain sebagainya, itu esai gagal pernah berkali-kali, tapi aku nggak pantang menyerah. Aku evaluasi, aku perbaiki. Oh ternyata nih kurangnya di sini nih, oh ternyata kurangnya di sini. Ya udah aku improve lagi, dan lo bisa merasakan, oh ini rasanya toh juara 1 nasional, juara 1 internasional seperti itu Dina. Itu buah hasil dari evaluasi dan nggak pantang menyerah. Poinnya itu sih. Kalau kita takut gagal, berarti kita takut untuk sukses. Udah poinnya itu. Nah teman-teman, singkat, padat, dan jelas ya Mbak. Kalau nggak mau takut untuk ikut ya udah berarti nggak akan sukses ya Mbak Eka ya. Benar. Nah tapi Mbak Eka sekian banyak prestasi ini, apa sih Mbak yang melatar belakangi seorang Eka Purwati gitu loh? Apa mungkin karena apa ya? Ya gue berprestasi emang untuk membahagiakan orang tua atau gitu nggak tahu ya Mbak, atau pengen mengambil inspirasi. Sebenarnya latar belakang atau apa sih yang melatar belakangi seorang Eka Purwati itu bisa sampai kayak sekarang ini Mbak? Oke siap Dim. Kalau berbicara tentang latar belakang ya, saya terlahir dari keluarga yang mengajarkan kesederhanaan, itu yang pertama ya Dim, dan terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi alhamdulillah orang tua saya selalu support untuk pendidikan, support untuk pengembangan diri saya dan karir saya. Dari situlah saya mendapatkan dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua. Di situ aku berpikir bahwasanya aku mendapatkan pendidikan saat ini berarti aku harus bisa maksimalkan. Aku mendapatkan karir saat ini berarti aku harus bisa memaksimalkan, dan itu untuk kebahagiaan keluarga, itu yang pertama. Kemudian kebahagiaan orang-orang yang memberi support untuk diri kita, gitu ya Dim. Jadi poinnya aku gini sih, sampai di titik ini alhamdulillah ya, kayak ngisi seminar nasional kayak gitu, kemudian juga mencapai prestasi nasional atau internasional, dan itu sama sekali nggak membutakan diri saya bahwa saya terlalu bangga ataupun sombong, nggak sama sekali. Justru dari sini saya bersyukur bahwasanya apa yang Allah berikan dari aku hingga detik ini, berarti aku bisa manfaatkan dengan baik, dan itu menjadi sebuah anugerah, bisa memberi kebahagiaan orang-orang di sekitar, bisa memberi kebahagiaan untuk keluarga, gitu. Waduh, Mas. luar biasa ya Mbak Eka ini ya. Ya ini pertanyaannya sangat sederhana nih. Support system terbesar Mbak Eka siapa nih? Ibu. Pacar mungkin? Enggak dong, ibu dong. Ibu. Tapi Mbak Eka punya pacar nggak? Enggak dong. Enggak dong. Biarlah yang high quality aja. Waduh, nggak punya pacar tiba-tiba udah ngirim surat undangan ya Mbak ya? Ini Dimas surat undangan gitu. Waduh parah sih Mbak Eka. Berarti ibu ya Mbak Eka ya? Iya siap ibu. Itu support terbesar sih dari aku sejak kecil, dididik sampai sekarang sih support sistem untuk pendidikan aku, karir aku sampai saat ini adalah ibu dan keluarga yang kakak aku juga gitu sih. Waduh luar biasa. Nah Mbak Eka ini aku punya gelar non akademik ya Mbak Eka ya. CMMI, mungkin bisa jelasin ke teman-teman CMMI itu apa sih? Mungkin kemarin orang banyak tanya Eka Purwati CMMI itu apa sih gitu? Siap. Oke. Nah CMMI itu salah satu gelar non akademik di bidang motivator Dim. Jadi dulu saya berkeinginan ya Dim, nulis tuh di life mapping. Aku target usia 20 tahun pengen jadi motivator muda gitu kan. Waduh. Udah nulis aja di situ. Nulis itu. Nah, terus dari situlah ya udah ada salah satu event dan salah satu sekolah trainer ya. Iya. Dulu tahun 2020, dari itu aku coba apply di situ, alhamdulillah lolos, terus ikut pelatihan public speaking, motivator, dan ada psikologi komunikasi juga dan sebagainya di situ Dim. Dan alhamdulillah lolos, ikut tes juga, ikut pelatihan juga, beberapa pembekalan yang lain udah dapat gelar CMMI itu. Nah itu alhamdulillah Dim, saya menulis goals tersebut di tahun 2000 berapa itu waktu 19, saya mencapainya tahun 2020, ternyata di usia 19 tahun alhamdulillah itu tercapai gitu loh di usia muda. Luar biasa gitu ya. Jadi Mbak Eka sekarang public speaker, motivator, penulis juga ya Mbak Eka ya. Nah nih Mbak Eka, sebenarnya ya, maksudnya kalau dihitung-hitung nih, maksudnya kan Mbak Eka sekarang tugas akhir banyak nih. Sementara Mbak Eka juga mentoring di Sudut Progresif. Nulis juga kan. Gimana sih cara ngatur waktunya gitu loh? Kapan istirahatnya sih? Capek gak sih? Aku capek. Aku yang lihat story aja capek, apalagi orang yang ngerjainnya gitu loh. Iya siap. Banyak banget Dim. Gak cuma Dimas ternyata, banyak sekali yang bertanya, Mbak
kapan sih waktu mereka buat mandi gitu. Buat mandi ya? Buat tidur gitu kan ya. Ada waktu sendiri. Jadi gini Dim, kalau aku itu manajemen time-nya gini Dim. Aku harus tahu 4 kuadran. Yang pertama, kepentingan penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan tidak mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. 2 hal itu Dim. Nah di situ aku harus tahu tuh, oh ini kategorinya prioritas, ini kategorinya keinginan, kebutuhan. Nah jadi aku harus bisa nih, oh ternyata kalau keinginan mungkin dipending aja dulu, kalau kebutuhan dan mendesak aku lakukan sekarang. Nah selain itu Dim, untuk kayak tugas akhir ya, apalagi tugas akhirnya 2 ya, skripsi ya, buku juga ya, mungkin pikiran orang-orang pusing nggak tuh ya? Ya pasti pusing. Pusing loh. Tapi alhamdulillah semakin berjalannya waktu menikmati ya, karena aku mencintai proses itu dan aku paham dengan penelitian aku dan suka juga kan, karena passionnya nulis buku, ya udah ambil tugas akhirnya nulis buku komunikasi gitu. Nah terus apalagi yang terkait mentoring juga kan, hampir setiap malam ada gitu kan. Ya benar, kadang kan jadwal mentoring, Kak mentoring essay dong tanggal sekian, oke. Lagi ngarep skripsi, oh iya jadwal mentoringnya udah berhenti dulu, jadwal mentoring dulu tuh gitu kan. Lagi ya apa, Kak mau pesen buku Kak, oh iya layanin dulu gitu kan. Oh ngisi acara juga masuk juga kan. Masuk lagi, Kak bisa ngisi acara di sini ya, aduh bener ya tak lihat schedule ya gitu kan. Oh iya kosong deh, insya Allah bisa kayak gitu kan. Gitu sih Dim. Jadi kalau aku tuh anaknya gini Dim, untuk membagi waktu semuanya aku membuat namanya skala prioritas dulu. Itu penting banget Dim. Skala prioritas, kemudian tahu kemampuanku di mana. Kan kita nggak bisa tuh melewati batas kemampuan kita ya, nggak bagus itu. Kalau diforsir banget akhirnya tubuh kita lelah, capek, down gitu kan. Akhirnya kita kurang istirahat. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin aku tahu sih bagaimana pola makan yang baik, teratur, bernutrisi, istirahat yang cukup, kemudian juga kayak tadi rutinitas mentoring, tugas akhir, nulis buku dan sebagainya. Alhamdulillah semakin sekarang itu semakin termanage waktunya. Alhamdulillah gitu sih Dim. Poinnya skala prioritas penting. Nah itu ya teman-teman, skala prioritas. Jadi gimana ya, teman-teman tuh harus bisa nentuin mana yang terpenting dan mendesak terlebih dahulu. Bener. Nah Mbak Eka tadi bilang sempat ada kata-kata down. Sebenarnya seorang Eka Purwati itu pernah down gak sih gitu kan? Biar orang-orang menjawab, oh ternyata Mbak Eka tuh juga pernah capek ternyata. Manusia ini berapun. Oh iya ya. Seorang Eka Purwati itu pernah down gak sih Mbak? Pernah, pasti pernah. Down karena apa? Kegagalan pernah down. Kemudian juga omongan ataupun hal-hal yang kurang enak di hati juga pernah down. Jadi Mbak Eka pernah nerima omongan yang gak enak dari orang juga? Namanya manusia. Contohnya gitu, penasaran banget sih. Soalnya aku lihat kan banyak orang, Mbak Eka ini menginspirasi banyak orang. Ternyata ada juga. Ada dong, namanya manusia kan. Ada yang suka, ada yang gak suka. Contohnya seperti apa nih Mbak? Kayak itu cemoohan atau apapun itu mungkin. Oke. Pernah dulu itu mimpianku menjadi seorang motivator pernah direndahkan oleh temanku. Ditulislah di sebuah buku aku kan. Hehehe, mimpi ya jadi seorang motivator kayak gitu. Oh, motivator ditulis gitu? Iya, ditulis. Ya Allah. Mimpi ya jadi seorang motivator gitu kan. Udah aku tutup bukunya, aku robek, aku buktiin besok aku jadi motivator beneran gitu kan. Alhamdulillah atas izin Allah ya Dim ya. Allah menjawab semua itu dan batinku juga Allah kabulkan, di situ aku jadi seorang motivator. Nah, selain itu juga Dim, kayak sharing-sharing kan ya. Biasa ya kita kalau ngepost hal-hal positif atau apapun ya nggak semuanya diterima positif. Bener kan Dim. Nah, kadang di situ aku juga kayak pernah dapet, Kak jangan gini-gini dan sebagainya gitu. Oke aku evaluasi, oke aku perbaiki gitu kan. Ketika mendapat hal itu ternyata manfaatnya lebih banyak dari orang lain gitu kan. Oh berarti hal ini hanya sebatas pandangan buruk dari seseorang tersebut, tapi ternyata manfaatnya lebih banyak diterima oleh orang lain. Akhirnya dari situ saya konsultasi konsultasi sama kakak saya sendiri kayak gitu kan. Bagaimana sih caranya kayak gini? Aku kadang pengen nyebarin hal-hal positif tapi ada dapat judge dari orang lain, sebagainya gitu. Karena dia kayak maju mundur gitu. Tapi berpikir lagi, Kak, yang namanya sebuah hal baik itu nggak selamanya diterima baik oleh orang lain gitu kan. Tapi yang penting niat kita gitu kan. Udah aku selalu post apapun ya niatnya, udah aku niatnya buat hal baik, bermanfaat, ya udah pasti Allah bakal catat gitu sih Dim. Kalau sekarang kata ini aku terinspirasi dari makalahnya Imam Syafi'i Dim. Kita nggak bisa selalu membahagiakan orang lain, maka fokuslah dengan penilaian Allah bukan penilaian orang lain. Waduh, udah lah, tepuk dulu dong Mbak Eka yang di rumah dong. Luar biasa. Nah ini Mbak Eka. Biar teman-teman yang nonton di rumah, mana tahu nih kan mereka sering ngisi acara. Sebenarnya untuk mengundang seorang Eka Purwati itu gimana sih? Apakah bayar atau gimana gitu kan? Atau maksudnya kan ada orang pengen ngundang Mbak Eka, misalnya dia kekurangan budget atau mana? Mbak Eka bisa jelasin gitu ke teman-teman. Soalnya ngundang Mbak Eka tuh seperti ini caranya gitu kan. Sekalian promosi Mbak. Siap. Aman. Oke. Gimana sih caranya ya? Kadang banyak pertanyaan juga sih di Eka, cara ngundang Eka tuh gimana? Terus juga fee-nya berapa? Apakah berbayar atau tidak? Aku sering dapat pertanyaan gitu kayak ganjel banget gitu loh, berbayar atau tidak gitu kan. Padahal orangnya gini Dim, aku kayak ngisi acara kayak gitu tuh bukan kayak
apa namanya profesi utama aku gitu loh. Jadi ketika ngisi acara ya udah itu profesi sampingan aja gitu loh, Dim. Masalah mau dibayar berapa, mau dibayar apa enggak, atau cuma 2 M ya, makasih Mbak gitu ya. Kirain 2 miliar ya. 2 M ya, makasih Mbak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Awal-awal Dim, aku cerita nih, storytelling lah akhirnya ya. Ini awal-awal ngisi acara Dim. Jadi itu pas aku semester 3 Dim, awal-awal kayak dapat gelar motivator, cobalah ngisi kan. Dapat kerjasama tuh di bimbel kan, suruh ngisi acara di itu. Panas-panas Dim, jam 1 siang itu naik motor panas ke kota ya, di daerah kota ya, gimana ya, udah belang kayak gimana perempuan gitu, lagi gitu ya. Terus dari situ Dim, ternyata sampai sana udah kan nggak ada bayaran apapun, hanya dikasih aku. Nah di situ kan aku pulang sambil gentes kan, oh gini toh ternyata susahnya cari uang tuh seperti ini gitu kan. Nah itu awal-awal karena aku jadiin hal itu sebagai penghasilan gitu kan. Awal-awal terus akhirnya aku coba perbaiki, aku kayak ikut lomba-lomba juga ikut pelatihan dan sebagainya gitu kan, ningkatin kualitas diri aku. Dan dari situlah aku paham, oh ternyata mungkin ini cara aku untuk meningkatkan kualitas diri. Dan ternyata dari situlah Dim, banyak orang-orang yang undang aku buat ngisi acara di sini, di situ dan sebagainya gitu ya. Dan dari situ kayak ya dapat itu fee juga, ada yang hanya sebatas sertifikat atau apapun. Dari situ aku mikir Dim, oh ya ini mungkin niat aku harus dievaluasi lagi, dibenerin lagi nih. Oke, saat ini mungkin aku belum punya kayak pegangan ini ya di pekerjaan yang tetap gitu kan waktu itu. Nah, terus akhirnya aku mikir, ya berarti menjadikan aku buat ngisi acara aku sebagai penghasilan dong kayak gitu kan. Terus aku mikir lagi, nggak deh, aku sebatas ini aja, sebatas sampingan aja gitu loh. Akhirnya aku kayak diundang acara atau apa, bayar atau enggak terserah mereka gitu kan. Terus gini Dim, apa namanya, dibayarnya berapa Mbak, terserah kamu semampunya kalian kayak gitu kan. Dan dari situlah Dim, ternyata aku mendapatkan hal bermanfaat. Ternyata apa, berkahnya ilmu yang aku tularkan ke mereka itu menjadikan manfaat untuk diri aku sendiri dan orang-orang di sekitar. Nah ya teman-teman sudah terjawab ya. Jadi untuk undang BEK tuh jangan ragu-ragu, silahkan dikontak aja nanti ya. Gak perlu bayar ya Mbak ya, karena niat BEK tuh bukan untuk mencari uang, tapi memang untuk menginspirasi banyak orang. Ya jadi kalau masalah bayar atau enggak terserah kalian gitu kan. Biasanya kalau ngisi acara tiba-tiba dikasih amplop atau apa ya, itu saya hargai sebagai mungkin ya, mereka udah merekap dana administrasi gitu lah ya, di mana ada kayak gitu, ya udah aku hargai gitu. Tapi itu bukan hanya jadikan profesi utama aku, karena profesi yang sekarang kan aku menulis ya di salah satu perusahaan media di PT dan ikut itu apa namanya jadi tutor di startup education gitu sih. Jadi untuk masalah finansial kayak gitu udah itu hanya sebatas sampingan aja untuk ngisi acara gitu, untuk menebar manfaat dan ilmu kayak gitu aja sih. Luar biasa. Nah nih Mbak Eka, sedikit kita bercerita kemarin Mbak Eka kan itu ya terpilih menjadi delegasi pemuda Indonesia ke Malaysia dan Singapura. Bisa diceritakan sedikit perjuangannya mungkin Mbak, biar teman-teman mau juga nih ke luar negeri kan gratis pasti lagi, enak banget lah gitu. Ya siap. Untuk kemarin ya, jadi itu salah satu goals aku sendiri gitu, karena dulu kan pernah sempat ini ya keterima lolos 3 negara, Malaysia, Singapura dan Thailand. Nah, tapi pas tuh sama PBAK, akhirnya mikir ya udahlah mending aku prioritasin kuliah dulu. Iya gitu kan. Besok juga ada gantinya. Oh mikir gitu. Kan. Nah, udah tuh semester 6 habis KKN kan, coba-coba kayak gitu kan. Coba gitu alhamdulillah apa namanya lolos tuh di situ kan, lo seneng banget gitu. Dan perjuangannya aku baru bikin paspor gitu. baru bikin paspor, lalu dapet temen tuh Unsri dan bukan Unsri, Unair Surabaya gitu kan. Udah berangkat bareng yuk Kak ke Malaysia sama Singapura gitu. Oke siap gitu kan. Udahlah ngurus-ngurus itu, dan itu perjuangannya mulai dari KKN gitu. KKN ngurus-ngurus paspor, ngurus-ngurus surat dan sebagainya gitu kan. Udahlah mulai dari selesai KKN langsung ke Malaysia dan Singapura. Itu perjuangannya ya lumayan berdarah-darah, karena itu juga aku apa namanya ya di sela-sela rutinitas KKN bolak-balik mondar-mandir gitu kan, harus bagi waktu, time manajemennya juga gitu sih. Tapi alhamdulillah saat ini juga aku kalau ada keinginan benar-benar aku berjuang gitu loh Dim, karena kalau berjuang itu jangan setengah-setengah gitu, mau maju ya maju sekalian, mau mundur ya mundur sekalian, jangan maju mundur cantik gitu. Cari ini dong Mbak. Ya makanya gitu loh, kalau mau maju ya maju sekalian gitu kan. Alhamdulillah tuh waktu itu berjuang, alhamdulillah tuh bisa lolos. Dan impianku yang terakhir di perkuliahan ya, ingin ke luar negeri sebelum lulus S1, alhamdulillah tercapai. Oke, tadi Mbak Eka udah singgung sedikit tentang berjuang. Nah, seorang Eka Purwati itu mendefinisikan perjuangan itu seperti apa sih Mbak? Oke, dari kacamata seorang Eka Purwati, perjuangan itu seperti apa nih? Perjuangan dengan pengorbanan itu berbeda ya teman-teman. Jadi gini, kalau pengorbanan itu kita bisa mengorbankan hal apa saja, tapi perjuangan itu kita bisa memfilter gitu loh. Memfilter mana batas kemampuan kita, mana yang bisa kita jadikan sebuah aset untuk berjuang gitu loh. Kalau berkorban kan kita semuanya bisa ya. Aku berkorban waktu nih, berkorban ini. Iya. Seolah-olah dia paling berkorban sedunia gitu. Ya padahal kita perlu definisikan bahwa perjuangan itu adalah ketika kita ada tekad, ada upaya, dan kita ada action.
gitu. Itu namanya perjuangan. Tapi kalau pengorbanan itu seakan-akan kita udah korbanin aja semua, pokoknya aku bisa mencapai hal itu, korbanin semua gitu loh, dengan beragam cara apapun. Tapi beda dengan definisi perjuangan. Ketika kita ada tekad, ada upaya untuk berjuang mencapai hal itu namanya perjuangan gitu dia. Aduh, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini mungkin banyak kayak ada mungkin sahabat Dimas di rumah, sahabat podcast Dimas di rumah tuh kayak sebenarnya mau berprestasi Mbak, cuma mungkin takut, entah itu takut untuk mungkin ya Mbak, aku pun sama, maksudnya mau daftar lomba nih, ini nanti aku lolos gak sih? Ini nanti gini gak sih? Aku juga masih berpikiran seperti itu. Mungkin mereka ada apa nih motivasi buat mereka untuk ayo gitu berprestasi itu nggak sesulit yang kalian pikirkan gitu. Oke, siap. Kalau untuk berprestasi kan tadi ya aku udah sampai nggak cuma lomba ya, kayak ikut duta juga ya termasuk, kemudian juga kita ikut kayak volunteer atau apapun, itu juga salah satu hal yang berprestasi kok gitu. Jadi prestasi itu nggak hanya sebatas kamu menang lomba gitu. Jadi apapun hal yang itu senyaman kamu dan itu sesuai dengan passion kamu ya lakukan gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut berpikir aja gini, kalau aku nggak maju sekarang, aku mau maju kapan gitu loh. Itu poin yang pertama. Kemudian jangan takut gagal teman-teman. Kenapa ya Dim? Kalau kita ya udah tadi aku bilang kan, kalau kita satu kali takut gagal ya selama ini kita nggak akan sukses gitu sih. Jadi poinnya kita percaya diri aja dulu, coba dulu, gagal wajar gitu loh. Karena untuk mencapai hasil yang manis selalu tercipta dari ribuan proses yang pahit. Gitu. Waduh, jadi teman-teman nih ya jangan takut gagal. Mbak Eka aja nih yang prestasinya udah banyak juga sering gagal, yang namanya manusia ya Mbak ya. Betul. Nah mungkin ini terakhir nih Mbak Eka, apa sih yang mau Mbak Eka sampaikan kepada anak muda di luar sana gitu, anak muda di seluruh Indonesia, dari seorang Eka Purwati itu apa sih? Harapan Mbak Eka juga boleh disampaikan. Oke, siap Dimas. Oke, sebagai closing statement juga ya. Oke, sebagai closing statement bahwasanya gini sih, masa muda itu cuma sekali ya Dim. Masa tua juga hanya sekali, maka hiduplah dengan berarti. Dan yang poin pentingnya adalah ketika kita bisa manfaatkan usia muda, kemudian juga kita tahu passion diri kita tahu kekurangan kita tahu hal apa sih yang bisa kita maksimalkan gitu, maka kita maksimalkan. Dan jangan lupa time management dengan baik, karena pada dasarnya waktu 24 jam yang kita miliki itu berharga dan kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Jadi jangan sampai kita dipermainkan oleh waktu gitu. Selain itu juga untuk teman-teman semuanya, yuk kita menjadi pribadi yang produktif, kita menjadi pribadi yang lebih berprestasi dari diri kita sebelumnya, bukan menjadi pribadi yang lebih unggul dari orang lain. Dan selain itu juga teman-teman jangan lupa yang namanya progresivitas. Itu poin penting banget untuk meningkatkan kemajuan dalam diri kita. Jadi untuk teman-teman semuanya, silahkan kita coba kegagalan diri kita coba peluang apa sih yang ada dalam diri kita dan diri kita ke depannya seperti itu. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang lebih maju dan progresif, pastinya dengan kesuksesan yang kita miliki di masa muda gitu Dimas. Oke, luar biasa ya dari Mbak Eka ini ya teman-teman. Udah dibilang sama Mbak Eka tadi, yang teman-teman tuh dari sekarang nggak usah takut gitu. Kalau udah takut pasti tidak akan sukses. Sebelumnya mau bilang makasih nih sama Mbak Eka ya. Aku tahu Mbak Eka sekarang sibuk di salah satu tugas akhir, nulis ini, nulis itu, ngisi acara ini, ngisi acara itu, tapi masih sempat untuk bisa berbagi sama sahabat Dimas di rumah. Aku yakin dan percaya semua yang menonton podcast ini setelah ini akan berusaha untuk berprestasi, karena Mbak Eka udah ngasih banyak inspirasi bagi mereka semua. Aku minta makasih banyak ya Mbak Eka ya, udah mengisi di acara kita, udah mau datang ke sini. Terima kasih banyak Mbak Eka ya. Jadi ingat buat teman-teman, satu kata yang paling aku dapat dari Mbak Eka tadi, kita yang ngatur waktu teman-teman, bukan kita yang diatur oleh waktu. Jadi mulai sekarang time management itu diatur banget ya, biar kita semuanya bisa berprestasi di teman-teman semuanya. Akhirnya aku Dimas Khairullah pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, and comment ya channel kita semuanya, karena teman-teman semuanya channel ini tidak akan berkembang. Akhirnya aku Dimas Khairullah pamit undur diri dan dadah.